potong bagian manggar ini, tangkai manggar ini, itu tidak bisa jadi pedoman ya. Karena sering juga jika dipotong bagian ini tidak menetes, tapi waktu dipotong manggarnya ternyata hasilnya ini adalah daun cakar ayam ya kawan-kawan. Sekedar info, kemarin saya menunjukkan pada kawan-kawan para penyadap aren, saya menggunakan daun sinimnim sebagai bahan pemeram manggar aren ya. Tapi mungkin di daerah kawan-kawan tidak ada, masih bingung melakukan pemeraman menggunakan bahan apa. Saya kali ini menunjukkan ini adalah daun cakar ayam, juga bisa sebagai bahan pemeram manggar aren ya. Memang daun ini tidak berlendir seperti daun sinimnim, tapi daun ini juga terbukti cepat mengeluarkan sagu ya. Dan daun ini yang biasa digunakan oleh Bang Junaidi Damanik ya. Beliau adalah teman saya. Nah, dia juga penyadap aren yang sudah, kalau saya bilang, juga penyadap aren senior ya. Ini adalah daun andalan yang beliau gunakan untuk bahan pemeram manggar aren. Kalau saya menggunakan daun sinimnim, Bang Junaidi Damanik selalu menggunakan ini. Tapi saya juga terkadang menggunakan daun cakar ayam ini ya, karena hasilnya juga cukup memuaskan. Tapi saya memilih daun sinimnim karena dia waktu dilumatkan itu dia berlendir. Jadi perasaan kalau saya gunakan itu lebih puas rasanya kalau digunakan bahan pemeram. Kalau ini daun cakar ayam ini tidak berlendir, tapi saya juga sudah membuktikan cepat mengeluarkan sagu pada manggar aren. Warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan para penyadap aren di seluruh Nusantara. Semoga kalian sehat, saya juga sehat, amin. Dan semoga sadapan kita tetap mengalir deras ya, walaupun saat ini, pada saat video ini dibuat, sedang musim hujan ya. Entah kalau di daerah Anda, tapi kalau di daerah saya sedang musim hujan ya. Nah, pada kesempatan kali ini, video kali ini saya akan memberikan tutorial waktu pemotongan manggar yang tepat ya. Ini yang masih sering ya dipertanyakan oleh kawan-kawan kita para penyadap yang masih pemula ya, mempertanyakan bagaimana kapan waktu pemotongan yang tepat. Dan para senior-senior pun sebenarnya sudah banyak memberikan tutorial ya, tapi para pemula masih bingung ya. Karena beda daerah juga beda ya. Ada yang melakukan pemotongan waktu masih muda, walaupun walaupun manggar itu belum wangi sudah bisa dipotong, ada juga. Nah, saya akan memberikan tutorial waktu yang tepat menurut saya ya kawan-kawan, agar para pemula tidak bingung lagi kapan melakukan pemotongan yang tepat. Inilah kawan-kawan manggar yang akan saya potong hari ini. Dan ini pula saya beritahu ya pada teman-teman, kawan-kawan para penyadap yang masih pemula khususnya, jika manggar keadaan seperti ini sudah mulai pecah satu-satu seperti ini ya, sekitar berapa persen ini ya, sekitar 10% ya, belum ada 10%, sekitar 5% lebih gitu ya. Ini yang jelasnya
Kalau di saat manggar ini sudah mulai pecah seperti ini, manggar sudah siap dipotong. Inilah waktu yang paling tepat ya menurut saya melakukan pemotongan manggar. Memang sih sebagian para senior ya mengatakan walaupun belum pecah sudah bisa dipotong dengan catatan potong satu tangkai ini ya. Jika sudah menetes air niranya berarti manggar sudah bisa dipotong. Tapi saya lihat para pemula masih kebingungan juga ya, sudah bisa dipotong atau belum ya. Jadi waktu yang tepat menurut saya seperti ini. Kalau sudah seperti ini tidak lagi perlu ini dipotong ya, satu tangkai manggar sudah langsung kita potong saja sudah bisa ya kawan-kawan ya, karena keadaan sudah seperti ini dengan syarat minimal sudah 4 kali pemukulan ya. Nah ini sudah 4 kali pemukulan, manggar sudah mulai pecah satu-satu seperti ini, maka manggar ini sudah siap dipotong. Karena kalau kita tidak tunggu seperti ini, kita potong bagian ini, nah, mungkin ini setiap daerah beda-beda juga ya kawan-kawan ya. Contohnya daerah saya, kalau potong bagian manggar ini, tangkai manggar ini, itu tidak bisa jadi pedoman ya. Karena sering juga jika dipotong bagian ini tidak menetes, tapi waktu dipotong manggarnya ternyata hasilnya lumayan memuaskan. Pada saat ada manggar lain dipotong, ini tangkai manggarnya ini menetes, ternyata saat dipotong airnya kurang. Jadi kalau untuk di daerah saya ini tidak bisa jadi pedoman ya kawan-kawan ya. Kita coba. Nah seperti itu, kita lihat tidak menetes ya kawan-kawan, tidak menetes. Nah kering, tidak menetes sama sekali. Jadi kalau kita tunggu lagi untuk 3-4 hari ke depan, mungkin manggar ini akan sudah gugur ya kawan-kawan. Jadi sudah tidak bisa ditunda lagi. Selambat-lambatnya 3 hari ke depan harus sudah dipotong. Jadi kalau ini untuk daerah kami, untuk daerah saya ini tidak bisa jadi pedoman ya kawan-kawan. Intinya ini tidak menetes, tapi kita akan coba lakukan pemotongan. Oke, saya akan coba lakukan pemotongan ya. Maaf saya jeda dulu ya, karena posisinya tidak bisa meletakkan HP ya, meletakkan kamera HP ini. Jadi maaf saya akan jeda dulu, saya akan potong ini dulu. Ini dia ya kawan-kawan, setelah dipotong bisa kawan-kawan lihat sendiri, air niranya menetes. Padahal tadi kawan-kawan telah melihat ya, telah menyaksikan waktu tangkai manggar kita potong sama sekali tidak menetes. Tapi pada saat manggarnya ini kita potong, alhamdulillah menetes. Jadi kalau menurut saya memotong bagian tangkai manggar itu tidak jadi pedoman ya. Ini juga sebenarnya sudah saya diskusikan oleh beberapa penyadap yang sudah cukup senior ini di daerah saya ya kawan-kawan. Dan hasilnya memang hasil diskusi kami sama jawabannya. Memotong bagian tangkai manggar itu tidak dapat menjamin nira itu berhasil menetes atau tidak. Oke, untuk video kali ini mungkin cukup sekian dulu ya kawan-kawan. Nantikan video saya yang selanjutnya. Jangan lupa, kalau yang masih baru pertama nonton video saya, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Karena saya akan tetap konsisten memberikan tutorial
cara menyadap aren. Untuk kali ini cukup sekian dulu. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf ya jika ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.